Saya sudah tangkap poinnya, tapi kami ya mungkin bukan perwakilan HKBP resmi ya, tapi saya dan beberapa teman pengacara sedang menganalisa ya, dan barangkali nanti ketika pada waktunya kita juga akan ya melakukan tindakan gitu loh bagi teman-teman yang menghina khususnya agama Kristen Protestan. Begitu. Terima kasih. Satu hal, Bung, sebelum mungkin saudara pamit. Bagaimana dengan agama Anda yang secara terstruktur, sengaja, dan masif menghina agama kami? Ini bukan lagi perorangan, tapi secara agama. Agama Anda itu menghina umat Islam, menghina sembahan umat Islam. Itu gimana itu? Jangan sampai Anda sibuk kemudian mencari kuman di seberang lautan, sementara agama sendiri itu ibarat laksana gajah di pelupuk mata Anda, keluar masuk di lubang hidung kiri kanan Anda, tapi Anda tidak sadari. Ingat sekali lagi, agama Anda itu berdiri di atas hinaan terhadap Islam. Mungkin ini Anda tidak sadar. Contoh, agama Islam itu dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara ini sebagai bahan pemikiran buat saudara sebagai sarjana hukum dan teman-teman yang berkecimpung di dunia hukum dan juga seagama dan sekeyakinan dengan Anda. Tolong sampaikan pesan saya ini, bahwa Kristen itu asalnya dari Romawi, kitabnya menggunakan bahasa Yunani, dan sembahan mereka itu. Anda bisa melihat rekan kita yang lain apologet, ada yang tidak sampai menghina gitu loh. Nah itu barangkali bisa jadi acuan kita nanti. Mungkin nggak apa-apa yang lalu-lalu, tapi kita bicara ke depan lah, bicara ke depan supaya bangsa kita ini juga bisa lebih ramah lah dengan perbedaan agama, begitu maksud saya. Iya, oke. Saya menghargai itu, Bang. Cuman ini pesan secara umum saya sampaikan mewakili teman-teman apologet. Jadi jangan sampai kita menginginkan mencari kemudian korban kambing hitam, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya puncak terjadinya dialog itu dikarenakan karena agama Kristen itu sendiri. Contoh, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi seketika di dalam Bible milik orang Kristen, di situ Yesus disebut sebagai anak Allah. Di dalam Markus 1 nomor 1 misalnya. Apa susahnya orang Kristen menggantikan kata Tuhan kami itu dengan kata Tuhan atau kata dewa? Bukankah asal usul kitab Kristen itu menggunakan bahasa Yunani, dan bahasa Yunani penyebutannya di situ theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa harus ke Allah gitu? Kemudian kata Allah itu A-L-L-A-H diumpetin, lalu disebutnya dengan sebutan Allah. Ini juga perlu dipikirkan oleh orang Kristen. Karena kalau orang Kristen itu percaya diri menggunakan kitabnya dalam bentuk original teks, saya rasa Islam Kristen tidak perlu berdebat. Jadi kita tidak berpikir menghabiskan kemudian botol-botol yang ada di warung, botol minuman keras. Jangan kita berpikir mau menghancurkan botol minuman keras yang ada di warung, sementara botol minuman keras di dalam dada manusia itu tidak dihancurkan. Pabriknya yang harus dimatikan. Pabriknya itu adalah kitab Anda sendiri. Itu harus Anda pikirkan. Coba Anda bayangkan itu, tidak ada Allah selain Tuhan. Yang seharusnya tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Bapa. Tapi ada kata Allah diambil itu padahal kalau Anda lihat di KBBI, A-L-L-A-H itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sementara kitab Anda masuk ke Indonesia diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya theos ketika masuk ke Indonesia bukan Allah atau Allah, tetapi adalah dewa. Ini dipikirkan dulu. Saya coba juga lagi mempelajari apologet. Silakan. Contohnya Elia Miron itu saya lihat tidak ada kata-kata kotor ya. Tapi saya coba perhatikan nanti apologet yang lain gitu. Jadi kita coba sebetulnya hanya berbicara bahasa. Ini bagus juga tentang diskusi agama dan perdebatan agama. Tapi maksud saya bahasa-bahasa kotornya itu yang kita akan pelajari gitu loh. Oke, begini Bang. Saya tidak mengancam, tapi kami ya nggak apa-apa. Bang Juma diancam pun kami nggak pernah takut, Bang. Kami nggak pernah takut. Pengacara iya. Kita banyak gitu loh. Artinya iya, kami juga banyak pengacara juga di tingkat Jadi gini, gitu ya. Begini aja sederhananya, Bung. Bisa tidak kami umat Islam itu mengambil kata Yesus lalu kamu nisbahkan kepada dewa?
Bisa nggak Saya nggak misalnya, terlalu paham sih tentang agama. Maksud saya, misalnya kita gini bang, hanya- sabar. Misalnya kan tadi menurut bahasa itu masalah bahasa, oke. Kami ambil kata Yesus, kami nisbahkan kepada dewa. Yesus Brahma, Yesus Wisnu, Yesus Krishna, bisa nggak? Atau Yesus Baal, Yesus Zeus, bisa nggak itu? Kira-kira menghina nggak itu menurut saudara sebagai orang hukum? ya kembali lagi nanti kami sedang mempelajari sih. Tapi maksud saya senang aja sih dengerin ada perdebatan. Tapi kata-kata kotor dan kata-kata makian, bully-bully Tuhan itu yang menurut saya perlu digarisbawahi. Ya barangkali masa lalu nggak apa-apa, tapi ke depan ini kita coba akan ajukan ke pemerintah barangkali ya, supaya teman-teman apologet ini juga diawasin gitu. Urusannya bahasa-bahasanya. pemerintah. Kalau saya sih gini ya abangku, Bang Joni. Sebagai sarjana hukum, galakkan kekuatan untuk minta kepada lai menghilangkan semua istilah Islam di Al-Quran. Baru Anda bisa mencari siapa penghujat, siapa penista. Kalau selama lembaga kitab Anda itu masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bibelnya orang Kristen, ya sama aja. Berarti sama aja Anda membersihkan wajah dengan menggunakan air bekas cucian piring. Nggak akan bersih. Lebih baik Anda mempersatukan kemudian persekutuan gereja Indonesia, lalu hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka tidak perlu ada dialog kayak begini. Islam ya Islam, Kristen dengan Kristen. Tapi kan sekarang tidak. Kitab Anda itu masuk ke ranah Islam. Sampulnya aja Alkitab. Apa dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Nggak ada. Kenapa tidak menggunakan saja Bible atau buku-buku atau apalah gitu, yang penting tidak menyinggung perasaan kami umat Islam. Karena kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi yang memicu perdebatan ini sebenarnya dari pihak saudara. Kalau Alkitab Batak sih Bibel, namanya Bibel. Tapi Alkitab Indonesia Alkitab. Nah, itu yang salah, karena nyinggung perasaan kita gitu loh. Sebenarnya tidak perlu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tugasnya mengayomi, melindungi, menyayangi, mengasihi alam semesta. Tidak perlu ada diskusi-diskusi kayak begini. Tapi karena agama saudara, ya parah bang, parah. Sehingga kami hadir untuk meluruskan itu. Jadi dalam hal ini kami korban. Tuhan kami dipakai sebagai bahan olok-olokan di dalam kitab saudara. Coba Anda baca. Umat keberatan kata Allah itu dipakai sebagai Tuhannya orang Kristen begitu. Seluruh istilah-istilah Al-Quran itu harus dicabut dari Bible, supaya tidak ada kisru antara dua agama ini. Biar kita duduk rangkulan gitu loh. Gak perlu kita dialog agama. Silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi Kristen mencoba masuk ke ranah jantungnya umat Islam dengan mengambil istilah Quran. Ini yang merusak persaudaraan. Coba ya teman ya, coba kita lihat di dalam Efesus 2 nomor 6 nomor 7. Allah mengosongkan diri, tidak mempertahankan kealahannya dan mengosongkan diri, lalu Allah kemudian mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, dan Allah kemudian mati digantung di atas pohon. Sakit hati kami bang. Kalau dikatakan Theos, dewa atau Bapa datang dalam rupa manusia, tidak masalah. Ini Allah. Sebenarnya kata Allah, kalau Anda orang hukum, tidak ada dasar pijakannya orang Kristen menyebut ALLAH dengan sebutan Allah. Sebutan Allah itu adalah cara gereja mengumpetin sembahan umat Islam agar tidak diketahui bahwa mereka menggunakan nama Tuhan kami. Makanya disebut Allah. Coba Anda perhatikan. Ejaan apa yang bisa membenarkan penyebutan Allah itu? Nggak ada. Tapi karena semata-mata ingin menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang ada di Bible, maka gereja pada mulanya diajarkan dengan menyebut nama Allah. Apa itu Allah bang? Apa itu Allah? Nggak ada kan? Itu berasal dari kata Allah. Kristen tidak berani menyebutnya dengan sebutan Allah. Kenapa? Kapan mereka mengatakan Allah, berarti ketahuan bahwa mereka ambil Tuhannya umat Islam. Makanya mereka membacanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan seterusnya.